Oke, sekarang kita masuk dalam chapternya yang ke-19. Nah, seperti biasa, saya selalu bertanya, kata apa yang berulang-ulang di dalam chapter ini? Ya, ayo. Tuhan. Hah? Tuhan. Tuhan. Apalagi? Gunung. Mountain. Gunung. Ya. Gunung. Terus kamu baca gunung. Ya, ada 12 kali disebut kata gunung itu. Ya, ada 4 kali disebut gunung Sinai. Ada 2 kali disebut padang gurun. Oke. Nah, ini penting karena di gunung ini Tuhan mau berbicara kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel akan mendengar suara Tuhan dan Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Oke, kita sudah belajar chapter 1 sampai chapter yang ke-18. Selama 18 chapter ini kita melihat penebusan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel ditebus, bagaimana kita juga ditebus, ya. Kita udah belajar itu, bahkan bukan hanya ditebus tetapi mereka juga dibebaskan, ya. Nah, sekarang kita akan memasuki chapter 19. 19 sampai 40 ini bakal di Gunung Sinai terus seperti tadi Vidya tambahkan, ya. Ada di kitab Ulangan, ada di kitab Imamat, itu juga akan disebut tentang Gunung Sinai. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Pada chapter 19 sampai 40 ini, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Di sini ada 2 hal penting yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel. Sangat penting. Pertama, diberikannya hukum-hukum, the law. Oke. Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Kedua, Tuhan akan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah, yaitu tabernakel itu sendiri. Jadi the law and the tabernacle itu di dalam di Gunung Sinai ini. The law, hukum. Hukum ini hubungannya dengan apa? Hukum ini berbicara dan berhubungan dengan ketaatan, yaitu obedience. Ya. Tabernakel, yaitu kemah, di mana nanti mereka kemah bait suci, itu berbicara soal apa? Berbicara soal worship, penyembahan. Jadi di sini Tuhan memberikan hukum dan tabernakel. Di sini Tuhan itu demand, ya. Tuhan mau orang-orang Israel itu taat kepada Dia dan menyembah Dia. Karena kamu ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan mentaati hukum-hukumku, peraturan-peraturanku. Dia akan mentaati firmanku. Kalau kamu ketemu di mana-mana di ayat-ayat Alkitab, barang siapa yang percaya kepadaku, dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan mentaati firman-firmanku. Jadi ini sangat penting. Ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Ketaatan dan worship. Ini yang Tuhan cari. Buat sampai hari ini pun yang Tuhan cari daripada kita. Ya, mari kita baca ayat pertama. Saya akan jelaskan ayat pertama sampai ayat keempat. Oke. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, tadi Lina sudah menjelaskan, ini sudah 3 bulan mereka keluar dari tanah Mesir, ya. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Kenapa kok padang gurun? Kenapa kok padang gurun? Ya, nanti saya jelaskan, ya. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, disebutkan lagi padang gurun. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Nah, ingat gak? Ingat waktu di dalam Keluaran 3 ayat 12, ketika Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar itu, Tuhan itu bilang apa sama Musa? Ketika kamu membawa orang-orangku keluar dari tanah Mesir, kamu akan melayani aku di gunung ini. Ya, itu di Keluaran 3 loh, waktu dia
Tuhan bertemu dengan Musa loh di semak belukar. Kalau saudara melihat waktu Musa bertemu sama Firaun, setidaknya ada 8 kali Musa itu bilang sama Firaun bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel ke gunung untuk menyembah. Firaun gak mengerti ngapain ke gunung menyembah. Ngapain ke gunung menyembah. Ya, kita tahu kalau Firaun itu menolak. Tidak boleh kan? Tapi sekarang kita tahu kalau Israel itu akhirnya keluar dan sudah sampai di gunung ini. Ya, dan ini amazing sekali. Karena Tuhan akan berbicara kepada anak-anaknya. Kembali pertanyaan yang tadi. Kenapa di padang gurun? Oke? Padang gurun kita sudah tahu lah. Padang gurun tempat yang gak enak. Tempat yang mengalami kesengsaraan. Kekeringan. Kehausan. Segala masalah. Ya, padang gurun itu kan menggambarkan itu ya. Dan Tuhan memang membawa bangsa Israel ke padang gurun ini karena apa? Karena di padang gurun tidak ada distraction. Oke? Tidak ada gangguan apa-apa di padang gurun. Tidak ada, bukan hanya gangguan tentang informasi, tentang berita. Tidak ada gangguan dari orang-orang sekitarnya. Oke? Tidak ada gangguan dari berita-berita dunia. Tidak ada apa-apa. Dan bahkan bangsa Israel itu dikhususkan, memang ditaruh di padang gurun itu. Untuk apa? Supaya bangsa Israel itu fokusnya adalah hubungannya dengan Tuhan itu sendiri. Fokusnya itu mengenal Tuhannya dalam hubungannya. Yang kedua, karena bangsa Israel akan menerima perjanjian. Nah, ketika bicara perjanjian, loh, dulu kan Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa bedanya perjanjian Abraham dan perjanjian yang ini yang disebut perjanjian Musa, Mosaic Covenant? Yang dengan Abraham, Abrahamic Covenant, perjanjian Abraham, ini perjanjian Musa. Ingat, waktu kalau kita belajar pada saat di kitab Kejadian, ya, Kejadian 15, Kejadian 17, kita tahu Tuhan berjanji dengan Abraham. Dan perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian tanpa syarat. Oke? Ingat, waktu Tuhan mau berbicara kepada Abraham di Kejadian 15, Abraham itu dibuat tidur. Pada saat Abraham buat tidur, Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan berkata bahwa keturunannya akan 400 tahun ya mengalami perbudakan, tapi akan dibebaskan, akan dibawa keluar menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di situ Tuhan berjanji atas dirinya sendiri. Abraham dibuat tidur. Ya. Jadi perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian tanpa syarat. Jadi bukan karena perbuatan Abraham, bukan, karena memang Tuhan berjanji atas dirinya dia sendiri. Oke. Nah, perjanjian yang ini, yang di gunung ini, kita melihat adalah perjanjian the Mosaic Covenant, ya, yaitu perjanjian Musa yang akan terus berlangsung sampai ketika sampai Tuhan disalibkan. Oke? Perjanjian Musa ini akan berhenti pada saat itu. Pas sebelum Yesus mati di kayu salib. Dan perjanjian Musa ini bersyarat. Perjanjian Musa ini bersyarat. Jadi apa bedanya? Jadi bedanya itu perjanjian ini bersyarat dan perjanjian ini adalah satu extension dari perjanjiannya Abraham dulu. Jadi merupakan satu kepanjangan ya dari perjanjian Tuhan dengan Abraham dulu. Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya bangsa Israel, kalau kamu berpartisipasi di dalam perjanjian ini, kalau kamu mau ikut dalam perjanjian yang aku berikan kepada Abraham, ada syaratnya. Kalau kamu mau menerima berkat, ada syaratnya. Yaitu ketaatan, ya, ketaatan.
dan beriman. Kamu jaga perintah-perintahku. Ada ketaatan dan iman. Ada ketaatan dan iman. Oke? Itu perjanjiannya. Ini tujuannya ini di gunung ini. Akan menerima perjanjian itu dan akan memulai pribadi dengan Tuhan. Yaitu relationship dengan Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan. Ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Membawa kamu kepadaku. Kita melihat di sini tadi kalian tuh indah sekali ya menggambarkan soal Raja Wali. Ya, bagaimana Raja Wali itu induk Raja Wali mendewasakan anak-anak Raja Wali. Kita sudah melihat itu tadi ya. Nah, kalau berbicara soal Raja Wali, kita melihat di sini ya, Israel itu seperti anak-anak yang dibawa keluar oleh Raja Wali. Kita bicara soal apa? Kedewasaan. Betul nggak? Kita bicara soal maturity. Kedewasaan. Mari kita buka Ulangan. Oke, Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Saya baca ya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Kita udah jelas sekali ya di sini ya, dalam Ulangan 32. Bagaimana itu caranya seekor Raja Wali mengajar kita ya untuk menuju kedewasaan. Nah, Raja Wali di sini menggambarkan 3 aspek. Oke, Raja Wali ini menggambarkan 3 aspek. Aspek apa? Kebebasan, freedom kan? Betul nggak? Kebebasan itu talking about freedom. Nah, sebelum kita bicara freedom, kita melihat dulu pandangan Tuhan itu apa. Ya, saya mau buka sebentar Ulangan 4 ayat 20, Ulangan 4 20 ya. Ulangan 4 20, saya tunggu ya. Kalian mungkin buka Ulangan 4 20. Saya baca ya. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Ternyata Tuhan itu melihat bangsa Israel di tanah Mesir itu sebagai berada di dalam dapur peleburan besi. Oke, dapur peleburan besi. Tetapi orang Israel sendiri ya, kalau kita nggak usah dibuka ya, di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 3, bangsa Israel sendiri melihat Mesir itu sebagai satu sarang yang enak. Ya, memang mereka mengalami perbudakan. Orang ya kalau sudah mengalami perbudakan selama 400 tahun, lama-lama 6. Tahu ya 6 ya. Udah kulitnya udah tebal, udah nggak rasa lagi kalau dia itu budak. Ya, karena memang udah lahir budak, besar budak, oh ya memang budak gitu ya. Jadi bangsa Israel menganggap Mesir itu sarang. Sarang apa? Oh, makanannya enak ya, ada makanan. Oh, ada tempat tinggal, aman ya. Nah, justru Tuhan itu mau membawa mereka keluar dari sarangnya ya. Keluar dari sarangnya seperti Raja Wali mau mendewasakan anak-anaknya, dilepas ya seperti gambarannya kalian tadi untuk menjadi apa? Dewasa. Kenapa? Bukan hanya menjadi dewasa, karena dia mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik untuk mereka,
ya, untuk melakukan, untuk enjoy ya. Bukan hanya itu, karena Tuhan itu punya maksud tertentu, yaitu menjadi umat pilihan. Itu nanti kita sambung ya di ayat-ayat berikutnya ya. Kita sambung di ayat berikutnya ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, itu rencana Tuhan ya. Tapi Tuhan mau membawa bangsa Israel itu keluar. Nah, contohnya seperti satu baby. Nah, seorang ibu yang hamil, baby itu enak di dalam kandungan ya. Oh, melengkung gitu, aman ya. Biarpun gelap semua, pokoknya aman, dilindungi oleh perut ibunya. Ya, merasa aman dan merasa nyaman di dalam kandungan ibunya. Tetapi pada waktu yang sudah ditentukan, dia tuh harus lahir. Ya kan? Waktu dia lahir itu satu turning point, mengalami apa? Kebebasan. Betul nggak? Dia bukan lagi di dalam satu kandungan yang di dalam perut gelap, tapi dia punya satu kebebasan. Nah, bicara soal kebebasan ini, ya itulah, tapi bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Makanya saya tadi mengatakan gambaran daripada Raja Wali itu menggambarkan 3 aspek kebebasan bagi bangsa Israel. Kebebasan apa? Bebas dari perbudakan. Betul nggak? Dia akan dilepaskan oleh Tuhan. Bebas dari perbudakan, yaitu ditebus. Sama dengan Tuhan Yesus menebus kita. Kita masuk dalam satu penjara, yaitu penjara dosa. Rasa enggak kita? Enggak. Nyaman enggak kita di dalam dosa? Kayaknya nyaman, ya kan? Kita nggak pernah mencari Tuhan, betul nggak? Kayaknya nyaman kita dulu, tapi kita nggak tahu. Kita itu sebetulnya menuju kebinasaan, kita nggak tahu. Tapi kita dibebaskan dari perbudakan itu oleh darah Yesus Kristus. Oke. Yang kedua, bebas di dalam. Maksudnya bebas di dalam apa? Seperti seekor burung Raja Wali, kamu tuh bebas di udara. Bebas di udara untuk tujuannya apa? Menuju ke kedewasaan. Menuju ke maturity. Disinilah Tuhan mau di dalam kebebasan kita sudah ditebus, dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan sekarang di dalam tanggung jawab untuk menjadi apa? Dewasa. Dan yang ketiga, kan tadi saya bilang 3 aspek. Dibebaskan untuk melakukan tujuan hidup yang benar, yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi dibebaskan untuk. Jadi ada dibebaskan dari penebusan, dibebaskan di dalam tanggung jawab, dibebaskan untuk melakukan tujuan yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Buat kita sekarang. Pelayanan. Satu pekerjaan Tuhan. Dibebaskan untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Itu tujuan Tuhan buat hidup kita. Ya, saudaraku. Jadi, kalau kita melihat orang Yahudi, bangsa Israel pada saat itu komplain ya. Apakah mereka sudah dewasa? Belum. Ternyata mereka masih kanak-kanak. Maka itu Tuhan harus mendisiplin mereka. Ada pepatah yang mengatakan begini ya. Diperlukan 1 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dengar, saya suka ini. Diperlukan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Ngerti ya? Saya ulangi. Diperlukan 1 tahun, 1 hari saja, 1 malam untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dibutuhkan 1 saat aja buat kita keluar dari budak dosa. Hanya percaya kepada Yesus. Beriman kepada Dia. Dengan kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Tapi dibutuhkan 40 tahun untuk ngeluarin dunia ini loh, kedagingan ini loh, dari hidup kita. Kayak begitu. Nah, sekarang saya lanjutkan ayat 5 sampai ayat 8. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Waduh, ini luar biasa. Waktu saya baca ini ya,
Ini yang Tuhan, ini digaris bawahi ini ya. Bangsa Israel menjadi harta kesayangan, oke. Kemudian ayat 6 menjadi imamat rajani. Ayat 6 lagi menjadi bangsa yang kudus. Harta kesayangan, imamat rajani, bangsa yang kudus. Ini tujuan Tuhan untuk bangsa Israel, ya, untuk supaya menjadi satu bangsa yang memerintah, menjadi satu bangsa yang menjadi satu kesaksian dan bisa menyatakan siapa Tuhan itu sebenarnya. Itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memanggil kau dan saya, oke, untuk menyelamatkan kita semua, untuk menjadi apa? Sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Saya baca sebentar ya. 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Untuk apa? Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tujuan kita. Kalau orang tidak tahu, apa ya rencana Tuhan dalam hidup saya? Apa ya rencana Tuhan? Ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu rencana Tuhan kepada kita, gerejanya. Dan ini rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, sekarang saya jelaskan ayat kelima ya. Ayat kelima yang tadi dikatakan, harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, Tuhan yang punya seluruh bumi. Bukan itu saja, semua bangsa pun, oke, semua bangsa itu milik Tuhan loh. Kalau kita baca Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, all the nations of the earth belong to the Lord. Oke. Tetapi di antara semua bangsa itu, Dia memilih bangsa Israel sebagai apa? Harta kesayanganku. Wow. Saya merasa kita sangat bersyukur. Saya terharu waktu saya belajar ini. Karena apa? Kita ini Israel rohani. Kita gerejanya sudah dipilih. Kita itu sama dengan bangsa Israel. Kita dipilih bukan karena perbuatan kita. Bangsa Israel dipilih apa karena perbuatan bangsa Israel? Tidak. Bahkan mereka tidak punya perbuatan apa-apa yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini loh, kita lihat karakter Tuhan di sini. Kita lihat atribut Tuhan di sini. Karena apa? Karena kasih-Nya. Dan karena kedaulatannya. Karena kasih karunia-Nya. Dia yang memilih. Duh, kamu pikir emangnya orang bangsa Yahudi itu lebih baik daripada bangsa-bangsa lain? Enggak. Bukannya bukannya dia lebih hebat atau lain. Cuman bedanya mereka memang berbeda. Karena apa? Mereka itu dipilih oleh Tuhan. Oke? Dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk special work, untuk pekerjaan yang khusus. Berbedanya itu apa? Karena dipisahkan untuk Tuhan bagi pelayanannya. Itu loh bedanya. Selain itu tidak ada bedanya dengan bangsa lain. Bangsa Yahudi dengan bangsa lain tidak ada bedanya. Bedanya hanya satu, dipisahkan untuk Tuhan bagi pelayanannya. Saya mau baca ya. Roma 9, ini penting sekali. Roma 9 ayat yang mana ini ya? Roma 9 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Sebentar ya. Siapa yang udah buka? Saya ternyata nggak ada di sini. Oke, Roma 9 ayat 4 sampai 5.
Oh, ini saya ada. Bentar ya. Saya baca ya. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan. Ini loh bedanya orang Israel dengan bangsa lain. Mereka sudah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan. Mereka sudah menerima perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Wow. Waktu saya bilang, wow Tuhan, ini spesial. Ya, ini makanya disebutkan bahwa harta kesayanganku. Oke? Harta kesayanganku. Sebentar ya, saya harus masukkan Cik Lani lagi, dia keluar. Oke. Harta kesayanganku di sini luar biasa. Nah, sekarang saya jelaskan ayat yang ke-6. Ayat ke-6 dikatakan bahwa kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Oke, kerajaan imam dulu ya. Kerajaan imam. Oke. Nah, kita melihat di sini kalau Harun nantinya ya di ayat yang terakhir itu dikatakan Harun itu disuruh naik kan ke gunung, dan kita tahu nanti di Keluaran 28 sampai 29 bagaimana Harun dan keturunannya itu dikhususkan, oke, untuk menjadi imam yang melayani. Tapi sebetulnya tujuan Tuhan itu semua bangsa Israel itu menjadi imam yang melayani, yang bisa memanifestasikan kebenaran Tuhan dan bisa sharing berkat-berkat Tuhan kepada seluruh dunia. Itu tujuan Tuhan. Tapi kita tahu akhirnya gagal. Betul nggak? Israel itu sebetulnya akan menjadi kayak showcase ya. Showcase itu contoh ya. Contoh bagi bangsa-bangsa lain. Untuk membuktikan kepada bangsa-bangsa lain. Tidak ada Tuhan lain selain Allah itu sendiri. Oke? Tetapi kita tahu kalau bangsa Israel itu bukannya mempengaruhi dunia, bukannya mempengaruhi bangsa-bangsa lain, tetapi malah bangsa-bangsa lain mempengaruhi Israel. Sampai kita tahu akhirnya bangsa Israel itu menyembah berhala, ya kan? Bahkan orang-orang Yahudi mengadopsi agama-agama lain. Bukan itu saja, bangsa Yahudi itu mengadopsi lifestyle ya, cara hidup orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain, tidak menyucikan diri mereka sendiri. Akhirnya kita tahu bahwa nantinya mereka itu mengalami disiplinnya yang luar biasa, yaitu akhirnya dibawa sama Babilonia ke dalam tawanan. Ya, itu nanti kita belajar ya. Di sini loh rencananya Tuhan menjadi satu imamat yang rajani buat saudara dan saya. Ingat, ini memang pelajaran untuk Israel ya. Tapi ada pelajaran buat kita semua. Tujuan Tuhan buat kita, pertama kita itu sudah dipilih, berharga di matanya, dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus itu sendiri. Sekarang kita sudah diselamatkan. Banyak daripada kita yang gak ngapa-ngapain, yang merasa sudah selamat, ya udah. Padahal Tuhan punya tujuan supaya kita itu menjadi orang-orang yang melayani, orang-orang yang memberitakan. Sekarang ayat 6, bangsa yang kudus. Oke. Dikatakan menjadi bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kita sudah tahu karena Tuhan kudus, ya. Tuhan mau kita itu kudus. Di dalam, kalau kita melihat Imamat 11 ayat 44 sampai 45, itu berkali-kali dikatakan, kuduslah sebab aku kudus, kuduslah sebab aku kudus. Bahkan di 1 Petrus juga dikatakan, kuduslah sebab aku kudus. Itu yang mau Tuhan, rencana Tuhan buat kita. Nah, sekarang kita ingat, waktu di dalam bangsa Mesir, Tuhan itu taruh bangsa Israel itu di tanah Goshen. Betul nggak? Tuhan itu membedakan loh bangsa Israel dan bangsa Mesir. Tuhan itu tidak mau orang Israel itu mingle dengan bangsa Mesir. Dia tidak mau orang Israel kawin dengan orang-orang di luar bangsa mereka sendiri.
Ditaruh perbedaan antara kudus dan tidak kudus. Kekudusan dan ketidakkudusan itu memang dibedakan. Ada satu boundary, ya. Maka itu kita ditaruh di tanah, bukan kita, maaf, bangsa Israel ditaruh di tanah Goshen. Tetapi kita melihat nantinya ya di kitab Ezekiel, di kitab-kitab yang lain, bahkan imam-imam pilihan Tuhan pun gagal menjaga kekudusan. Imam-imam itu gagal menjaga kekudusan. Nah, saudaraku, betapa pentingnya kekudusan itu dalam kehidupan kita. Makanya nanti kita belajar bagaimana Tuhan itu suruh apa? Suruh mandi. Ya. Karena bagi Tuhan, kekudusan itu utama. Memang kita itu masih banyak dosa. Tapi justru kita setiap hari datang kepada Dia untuk minta ampun. Dan kita masuk ke dalam hadirat Allah karena ada darah Yesus. Perlu sekali untuk minta ampun. Nah, kita lanjutkan. Nah, waktu Musa, kita tadi lihat ya, Musa naik turun ya. Naik turun ya. Kita melihat di ayat yang ke-7 sekarang. Musa kembali lagi sekarang turun lagi ketemu bangsa Israel kan di ayat 7. Nah, Tuhan itu memberikan presentasi ini. Ini loh kata-katanya Musa itu memberikan presentasi kepada bangsa Israel. Ini loh kata-katanya Tuhan kepada Musa. Kata-kata Tuhan kepada Musa, sama Musa disampaikan semuanya. Dan kamu lihat ayat 8, luar biasa. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Waduh. Jadi waktu Musa memberikan presentasi kata-kata Tuhan itu kepada bangsa Israel bersatu hati. Kita menerimanya, we accept, ya, acceptance. Aku menerimanya, ya. Waduh, kalau kita melihat bahkan nanti di Keluaran 24, ya, diulangi lagi loh. Iya Tuhan, kita menerima. Saya baca ya, Keluaran 24 ya. Ini Keluaran 24 ayat 3 dan ayat 7. Itu bangsa Israel itu berkali-kali, ya Tuhan, aku menerimanya. Ya Tuhan, aku akan taat. Persis seperti kita. Aku bacakan ya, Keluaran 24 ayat 3 dan 7. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Waduh, ya, akan kami lakukan. Waduh. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikan nyala mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruh nyala orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Saya lompat ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Waduh, ini mantap kalau bangsa Israel. Ya Tuhan, aku taat. Ya Tuhan, aku mau. Tapi kenyataannya kita tahu. Oke? Meskipun bangsa Israel bilang, ya Tuhan, aku akan taat. Mungkin mereka itu tulus, ya kan? Mungkin mereka bilang tulus seperti kita, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Mungkin kita tulus. Tapi Tuhan yang tahu hati mereka. Tuhan yang tahu hati kita. Makanya kenapa yang namanya ujian itu nggak berhenti-berhenti. Datang terus. Kita bilang, oke Tuhan, aku mau melayani. Nanti kena nyaman-nyaman, akhirnya nanti aja, besok aja, nyantai-nyantai. Mungkin kita tulus waktu ngomong, tapi Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya hatinya kita. Oke, seperti bangsa Israel, saudaraku. Kita hari ini itu sebagai pilihan Tuhan. Ya, kalau kita bilang Tuhan, aku mau taat. Ayo, kita tuh taat. Dan menjadi satu kesaksian. Oke, lanjutkan. Ya, aku percepat deh ini. Sudah jam, masih ada waktu ya, 15 menit lagi. Ayat 9 sampai ayat 25. Nah, sekarang kita melihat. Tadi
ayat 1-8 itu didewasakan. Betul nggak? Didewasakan. Ada gambaran dari apa? Dari burung Raja Wali. Sekarang kita baca ayat 9-25. Kita melihat bahwa kita perlu disucikan. Didewasakan, disucikan. Didewasakan dan disucikan. Kita baca, kita tahu ayat 10. Nah, ini lompat-lompat ayatnya ya. Ayat 10-11 bicara soal pengudusan diri, betul nggak? Menguduskan diri, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Oke. Lalu kita baca lagi di ayat yang ke-14 dan ke-15. Ini juga berbicara mengenai mencuci pakaian. Oke. Bahkan bersiaplah menjelang hari yang ketiga, janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Jadi dengan kata lain, ayat 10-11, 14-15 berbicara mengenai ganti pakaian dan mencuci. Ya, tadi Liz sudah sharing bagus sekali. Mengganti pakaian itu kalau kita baca di dalam Alkitab seringkali menunjukkan bahwa mengganti pakaian ini sebagai tanda sesuatu yang baru. A new beginning. Sesuatu yang baru. Seperti apa? Seperti waktu Tuhan ya mau restore ya. Restore itu apa ya bahasa Indonesianya? Restore Adam dan Hawa. Itu Tuhan sendiri yang mengganti pakaiannya mereka. Itu gambaran Adam dan Hawa. Lalu kita melihat Yusuf. Ya, kita melihat Yusuf, kita melihat Daud waktu kembali kepada Tuhan, itu mereka mengganti pakaian, mencuci, mengganti pakaian. Memang pada zaman sekarang itu lain sama zaman dulu. Zaman sekarang kita sehari mandi mungkin 2 kali, ya. Di Indonesia mandi 2 kali, kita mandi 1 hari 1 kali di sini karena dingin ya. Bahkan kita punya baju yang ekstra. Bangsa zaman dahulu enggak. Ya, bangsa Israel apalagi di padang gurun enggak. Ya, pada zaman dulu kalau mereka itu mau mandi, mau membersihkan, mereka masuk ya ke dalam kolam, rame-rame di dalam kolam, masuk ke dalam kolam. Apalagi kalau kita baca di ayat-ayat ini 19-25, Tuhan bilang apa? Kamu itu mandi sebelum bertemu sama aku. Oke? Kamu mandi cuci sebelum bertemu dengan aku. Kamu baca di ayat yang ke-11. Sebentar ya. Ya, ayat yang ke-11 kamu baca. Itu saya nggak usah baca ya, biar cepet ya. Kamu tuh sebelum bertemu sama aku, Tuhan bilang, mandi dulu. Ya, ganti baju dulu. Oke? Nah, mandi dan ganti baju di dalam perjanjian lama itu sama dengan di perjanjian baru itu. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 1. Bentar ya. 1 Yohanes 1. Coba, mungkin ada yang mau baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Cilani baca, Cilani. Ayo. Cilani paling cepet soalnya. Cilani. Oh Ci, itu apa? Speakernya dihidupin. Ya. 1 Yohanes 1 ayat berapa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ya. Jadi ganti baju, mencuci itu artinya kita tuh datang untuk minta ampun sama Tuhan, ya. Kita datang untuk minta ampun sama Tuhan. Saya bacakan Efesus 4 ayat 20-24 tentang ganti baju ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu sudah mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kita tuh harus menanggalkan, ganti baju ya. Buka baju diganti, manusia lamanya dibuang, ganti manusia baru. Karena manusia lama menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, pakai baju baru, yaitu meninggalkan. Ingat, kita kan ini ceritanya kita ini udah ditebus loh oleh Allah. Bangsa Israel udah ditebus, udah dibebaskan. Oke? Jadi ingat, bangsa Israel sudah waktu ditebus bukan karena perbuatan mereka loh. Oke? Sama dengan kita. Ketika kita selamat bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya. Tapi ini keadaannya sudah diselamatkan. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita harus meninggalkan kehidupan lama dan masuk ke dalam kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh. Ya, masih ada ayat-ayat lainnya, saya nggak buka karena waktu, tapi saya bacakan Kolose 3 ayat 12. 1 Petrus 5 ayat 5. Oke, bahkan di dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai 4 dikatakan mencuci itu juga minta ampun, ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dan kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya. Nah, seperti tadi Liz juga bacakan di Efesus 5 ya, ayat 26. Firman Tuhan itu yang membersihkan kita. Karena apa? Ingat, kita secara posisi sudah berpindah dari binasa menuju keselamatan secara posisi. Tapi karena kita ini masih hidup di dalam kedagingan, kita masih hidup di dalam dunia ini, kita terus perlu dicuci, yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan, yaitu Efesus 5 ayat 26. Oke? Nah, udah, saya nggak usah memperpanjang soal bicara ganti baju dan mencuci. Sekarang hal yang kedua, yaitu sama Tuhan, ayat 12 sampai ke 13. Ini tadi yang dipertanyakan, yang kalian tanya, ada salah satu Lina kalau nggak salah tanya. Ayat 12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Jadi, sama baca ayat ke-13 ya. Bukan hanya itu, kita baca ayat 20 lagi ya. 20 sampai 25, ini bicara soal ada pagar. Ya, ada batas, ada boundary. Loh, kenapa Tuhan ya? Kenapa harus ada boundary? Karena begini, kita baca ya di ayat-ayat ini. Waktu ini bicara soal hidup dan mati loh. Boundary ini. Kalau kamu dekat, kamu lewat boundary ini, kamu mati. Tapi kalau kamu diam di boundary itu, kamu hidup. Oke? Karena kita tahu bahwa hadirat Tuhan pada saat itu, ingat Tuhan kan turun. Ya kan? Tuhan turun dengan apa? Tadi kita baca dengan itu gemuruh ya, storm ya. Nanti kita akan bicara soal storm. Jadi ada hadirat Allah di dalam gunung itu. Apa maksudnya? Tuhan turun mau berbicara kepada bangsanya. Ada hadirat Tuhan tapi kok dikasih boundary? Di sini Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa memang ada satu boundary, ada batas antara Tuhan yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Memang ada batasnya. Karena Tuhan itu sendiri kudus. Ada batasnya ya. Sekali lagi saya sebutkan, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Ada batasnya, ada distance antara Tuhan yang Maha Kudus dan bangsa Israel dan manusia yang berdosa. Oke? Dan di situ Tuhan juga mengajarkan sangat berbahaya kalau kamu itu mau dengan keadaan kita yang berdosa mau cepat-cepat masuk ke dalam hadirat Allah. Nah, kalau kita tahu ceritanya nanti di cerita-cerita selanjutnya, yaitu di Imamat 10 kita tahu ada yang namanya Nadab dan Abihu. Lupa prinsip ini, mereka masuk ya, rush ya, akhirnya mereka dibunuh, mereka mati loh. Apa artinya ini? Dengar baik-baik. Struktur
dari penyembahan perjanjian lama itu memang menegaskan bahwa manusia itu berdosa, Tuhan itu kudus, suci dan mulia. Harus ada pagar di dalam bait suci tabernakel. Nanti kita akan belajar. Bait suci tabernakel itu ada pagarnya. Bukan ada pagarnya saja, ada curtain, ada korden. Ya, yang menutupi ruang maha kudus. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak boleh masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Dan kita tahu bahwa imam yang melayani setiap hari, melayani bangsa Israel itu hanya bisa, bangsa Israel cuma bisa sampai halamannya saja. Hanya imam besar yang bisa masuk di ruang maha kudus itu setahun sekali. Ini adalah sistem penyembahan di dalam perjanjian lama. Oke, tetapi kita tahu kalau perjanjian baru, kita tahu hati Tuhan. Kita tahu Yesus mati di kayu salib kan? Benar nggak? Karena Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Dan tinggal di bumi. Namanya itu Immanuel. Namanya saja Immanuel. Tuhan beserta kita. Dan kita tahu dengan kematiannya dan kebangkitannya, Yesus itu membuka cara yang baru. Yesus itu waktu mati di kayu salib, kita sudah belajar bahwa yang namanya curtain itu, tirai itu robek dari atas sampai bawah. Di situ Tuhan Yesus membuka suatu cara penyembahan yang baru. Bahkan ada tulis, let us draw near. Ayo kita masuk ke dalam hadirat Allah. Dekatkan diri kita kepada hadirat Allah. Oke? Karena dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Bukan karena kita itu layak, kita tidak layak. Tapi kuasa darah Tuhan, darah Yesus yang melayakkan kita masuk. Bedanya di situ. Beda sekali. Oke? Kalau di perjanjian lama, ayo kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Kalau enggak kamu mati, kamu itu dirajang batu. Tapi kalau di perjanjian baru, Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Aku sudah melakukannya. Kamu boleh masuk ke dalam aku. Kamu boleh datang setiap saat kepada aku. Di mana saja, kapan saja. Dalam bentuk doa, sebutkan namaku. Bukan itu saja, bahkan aku ada di dalam kamu. Bahkan orang yang percaya kepada Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita selamanya, permanently. Di dalam Yohanes ditulis permanently. Roh Kudus gak bisa keluar masuk, tetapi tinggal di dalam orang-orang percaya permanently. Amin. Sekarang yang terakhir. Amin. Dikasih keringanan lagi ya berarti. Kenapa? Oh iya, grace. It is by grace. Ya. Di dalam perjanjian baru is by grace. Kalau perjanjian lama, kamu harus. Perjanjian baru itu grace, ya. Dan lagi pula, bukan berarti kita harus by grace, sudah dilakukan diam-diam. Enggak, ingat tujuan Tuhan itu apa? Di dalam 1 Petrus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetap tujuan Tuhan itu ada pada kita. Bukan berarti harus, ya udahlah, udah dikerjain, ya udah nyantai-nyantai. No, bukan seperti itu ya. Sekarang yang terakhir, kita bicara ayat 16 sampai 19. Udah mau selesai, udah mau jam 9 ya. Udah mau selesai. Kita lihat ayat 16 sampai, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Oke. Kita melihat di sini berbicara soal apa? Guru. Kita melihat Alkitab itu sering sekali bicara soal guru, bicara soal thunder ya, guntur ya, guntur, kilat ya, bahkan gempa bumi, api, gempa bumi.
Semua ini kalau menurut Ulangan 5 ayat 22 sampai 23 dan 27, semua ini adalah manifestasi kebesaran Tuhan. Oke? Kenapa Tuhan itu kalau datang itu kok dengan seperti itu di dalam perjanjian lama, oke? Dengan gempa bumi, dengan api, dengan guru, guntur, kilat. Kenapa? Untuk menghasilkan satu ketegaran di dalam bangsa Israel. Tegar, trembling. Ya? Trembling. Musa datang kepada Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kenapa? Tuhan datang kepada bangsanya. Bangsa pilihannya. Karena dia akan mengajarkan hukum-hukumnya. Kenapa? Kamu lihat, ingat. Ada satu ayat di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan permulaan dari segala hikmat. Tuhan tak datang dengan gunturnya. Membuat orang Israel gentar. Di situ Tuhan menyatakan firman-Nya. Ya, menyatakan hukum-hukumannya. Jadi kamu lihat di sini. Sanctification, ya. Tadi kita kan bilang soal dibawa ke kedewasaan, pakai burung Raja Wali, gambaran burung Raja Wali. Di sini cuci, mandi, ya. Kemudian cuci, mandi, terus ganti pakaian, oke. Dan ada gemuruh, itu menyatakan apa? Sanctification, disucikan, dikuduskan. Dikuduskan. Terus kita menjaga dari Tuhan. Ada satu, kita harus menjaga. Ada boundary di dalam pertemuan Tuhan pada saat perjanjian lama itu ya. Di situ menunjukkan apa? Supaya bangsa Israel itu sadar bahwa mereka itu orang berdosa. Dan supaya bangsa Israel bisa melihat bahwa Tuhan itu kudus adanya. Karena pada saat itu Tuhan tuh mau menyucikan bangsa Israel. Oke? Supaya mereka tuh taat dan menjadi umat pilihan Tuhan yang melayani. Nah, sekarang tadi saya kan bilang tadi, dengan cuci baju, ganti pakaian, dengan guntur gemuruh, Tuhan itu lagi mau menyucikan bangsa Israel. Tuhan itu lagi dikasih boundary lagi ya. Tuhan mau menunjukkan bahwa bangsa Israel, kamu itu penuh dosa. Aku adalah kudus. Hari ini kita disucikan, kita tidak ada boundary lagi, kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah kapan saja. Tapi kita disucikan dengan firman-Nya. Dengan membaca firman kita tuh bisa melihat, Tuhan, aku ini berdosa sekali. Aku seneng Cik Lani sharingnya kamu jangan berhenti ya sharing ya. Tulisan-tulisan kamu itu membuat orang bertobat. Tulisannya Cik Lani ini bikin orang bertobat loh. Seperti pisau nancep di hati. Jelep gitu loh. Tahu ya? Itu jelep. Kalau orang Jawa itu bilang peso itu ditancapkan di hati itu jelep gitu ya. Ya. Kalau tulisannya Lis penuh kasih Bapa ya. Itu loh bagus. Makanya bagus kombinasi antara tulisannya Cik Lani dan tulisan Lis itu kombinasi. Nggak bisa kita cuman kasih nggak ada teguran. Oke? Kita juga nggak bisa ada teguran lupa akan kasih Allah. Makanya saya bersyukur tulisannya Lis sama tulisan Cik Lani itu sangat-sangat komplimen ya. Bagus sekali ya. Satu kasih, satu lagi menyadarkan kita untuk bertobat. Aku bersyukur dalam grup ini ada begitu. Jadi saudaraku, conclusionnya apa? Ini kita melihat karakter Tuhan di sini. Ya, satu karakter Tuhan yang suci, kudus, penuh kasih. Dia punya grace, ya. Terus kita sekarang ini bersyukur tidak hidup seperti di bangsa Israel. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan kapan saja. Minta ampun sama Tuhan, ya. Terus kita juga melihat Bapa kita bukan hanya menebus kita, bukan hanya membebaskan kita. Bapa kita memilih kita. Bapa kita mau mendewasakan kita. Bapa kita mau menyucikan kita. Terus dan terus. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan kepada dalam hidup kita. Menjadi saksinya. Diberi kuasa. Ya.
Kalau di dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan aku memberikan kamu satu kuasa untuk menjadi saksi. Oke? Bukan itu saja, yang terlebih lagi Tuhan mau kita mempunyai karakter-karakter yang menyerupai Dia. Amin. Amin.